Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen, dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema SWK, antara harapan dan kenyataan, bersama Sekretaris Komisi B sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya, Mahfudz. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Mahfudz, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Nah sahabat Sonora, perbincangan pagi ini selain kami siarkan secara terestrial melalui Radio Sonora FM 98 Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso 18-22 Surabaya, DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Sahabat Sonora, Sentra Wisata Kuliner atau SWK milik Pemkot Surabaya saat ini telah tersebar di berbagai lokasi seperti di SWK Dharma Wangsa, Embong Sawo, Tapas Krampung, hingga Urip Sumoharjo, dan beberapa yang tersebar mulai Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat, dan sebagainya. Mungkin salah satu yang pernah sahabat Sonora kunjungi. Nah mungkin sekarang kurang lebih, nanti saya juga minta cross check ke Cak Mahfud, hampir 50-an, hampir mencapai 50-an atau mungkin lebih SWK atau sekitar 200 pedagang mungkin. Dan beberapa di antaranya seperti SWK Arif Rahman Hakim dan Dharma Wangsa itu bahkan telah menerapkan single cashier atau kasir tunggal, termasuk upaya pelatihan para pedagang dan pembenahan bangunan oleh Pemkot. SWK bisa disebut sebagai penggerak roda ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pun demikian, dalam proses dan progres selanjutnya harus menghadapi berbagai tantangan. Misalnya beberapa SWK mengalami penurunan kunjungan dan penjualan yang berdampak pada penghasilan, hingga ada yang tutup. SWK yang kurang terawat, hingga konsep dan pemilihan lokasi juga ternyata turut berpengaruh pada kelangsungan SWK itu sendiri. Nah, sesuai tema DSP pagi hari ini, SWK antara harapan dan kenyataan, bersama Sekretaris Komisi B sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya, Cak Mahfudz. Cak Mahfudz, seperti apa Anda bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya, dalam hal ini kan di bidang perekonomian keuangan ya, Cak Mahfudz, memantau proses dan progres sentra wisata kuliner dengan berbagai harapan dan kenyataannya seperti apa? Silakan Cak Mahfudz. Iya, saya melihat pemerintah Kota Surabaya itu sudah sangat serius ya untuk membangkitkan perekonomian Kota Surabaya melalui SWK itu. Lah SWK itu sendiri asal mulanya berawal dari PKL yang tidak pada tempatnya itu direlokasi ke SWK tersebut. Maka wajar ketika pendapatan dari teman-teman PKL ini yang sudah direlokasi di SWK itu turun. Kenapa? Karena di sentral, di tempat yang tidak biasanya mereka jualan. Itu memang kekurangannya itu. Biasanya kan mereka jualan pinggir jalan, terus orang beli langsung kan gitu. Di trotoar orang beli langsung kan gitu. Lah kalau di SWK itu kan ada tantangan untuk menarik pelanggan, iya kan, untuk menarik pelanggan ke sentra tersebut. Nah ini tantangannya kan. Sehingga ketika pengelolaan SWK ini tidak sesuai dengan keinginan dari pelanggan, maka SWK itu ditinggal oleh pelanggan. Ini fakta. Tidak hanya SWK yang tempatnya tidak strategis, SWK di tempat-tempat strategis pun sepi. Urip Sumoharjo sepi. Jambangan di pinggir jalan, SWK-nya sudah bagus, sepi. Terus di Jalan Bronggalan itu sepi. Di banyaklah tempat-tempat yang SWK-nya sepi. Bisa dikatakan hanya 20% dari SWK yang ramai. Begitu. Ya. Nah,
update sampai sekarang ini saya juga ingin tahu, sahabat Sonora juga ingin tahu Cak Mahfud. Kalau di Pemkot itu mungkin sekitar 48, 49 SWK yang tercatat, mungkin hampir 50 ya. Sekarang itu dari catatan teman-teman Komisi B, ada berapa sih SWK yang tersebar memang Surabaya? Sekitar segituan. Catatan realnya berapa saya nggak tahu, cuma memang sekitar segitu. Saya lupa pasnya itu berapa. Karena bukan pasnya berapa karena bukan pom bensin ini, bukan pom bensin, jadi nggak pas. Pasti pas gitu ya. Kalau pom bensin pasti pas. Pasti pas. Kalau ini kan saya nggak tahu pasnya berapa. Cuma gini loh. Ada satu kelemahan. Menurut saya ya, ada satu kelemahan yang menjadikan SWK ini sepi. Salah satu di SWK ini walaupun sebenarnya niatnya Pemkot itu baik. Niatnya Pemkot itu baik adalah memberi fasilitas terhadap gakin. Gamis, warga miskin, memberi fasilitas warga miskin supaya perekonomian terangkat, sehingga dia diberi tempat di sana, ya kan? Sedangkan gamis ini tidak punya penghasilan kecuali jualannya laku, ya kan? Lah, ada satu permasalahan muncul ketika gamis ini jualannya tidak laku sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, maka tutup. Maka mereka itu akan ditutup tempatnya. Kenapa? Sing tak gawe mangan opo, sing tak gawe modal opo. Kalau 1, 2, 3 ini tutup, artinya ada stand 1 tutup, stand 2 tutup. Ini juga akan berpengaruh terhadap pelanggan. Ketika pelanggan itu ternyata cocok di tempat itu yang tutup, ya kan? Gak ada, dia tidak akan kembali lagi. Misalnya dia sudah cocok dengan lokasinya, gitu ya? Cocok dengan lokasinya, dan dia ternyata itu pernah beli di tempat yang tutup ini. Lah, tempat ini tutup. Kenapa tutup? Ya karena ternyata besok harinya nggak laku, ya dia tutup. Lah, minimal 1 pelanggan ini sudah gak akan ke sana lagi. Tuh, ini masalah. Ini masalah yang harus dicarikan solusi bersama-sama. Tapi ketika yang jualan di sini di SWK ini adalah orang-orang yang mampu, yang secara ekonomi dia sudah mampu, mau mau laku nggak laku dia tetap buka, gitu kan. Ini masalah juga, gitu kan. Masalah bagi warga Kota Surabaya. Lho lapo nang SWK itu tuh kok memfasilitasi orang yang mampu. Nah, ini masalah lagi. Padahal baiknya ini akan menjadi baik untuk SWK itu. SWK itu akan buka terus. Semua stand itu akan buka terus. Lah ketika stand ini buka terus, itu akan mempengaruhi juga, akan mempengaruhi pelanggan juga. Oh iya, nang kono pasti buka kok, nang kono pasti buka. Tapi ketika pelanggan ke sana itu ternyata tutup, ke sana lagi tutup, maka akan secara secara simultan akan menyebar kemana-mana bahwa di sana itu banyak stand yang tutup. Ini masalah yang sampai detik ini saya sendiri susah mengurai. Gimana caranya? Itu Cak Mahfud tadi sampaikan hanya sekitar 20%, 20% ya tempat tutup. Itu yang rame ya. Yang rame itu hanya sekitar 20%. Waduh. Yang rame 20%, 80% ini jadi hal yang kemudian harus diperbaiki. Nah, evaluasi apa yang saat ini menjadi tangkapan sorotan dari Komisi B, Cak Mahfud sendiri mungkin bersama teman-teman itu anggota tadi, komisi, apa yang harus dilakukan? Masalahnya tadi itu loh, ada masalah di penjualnya tadi. Ini masalah di penjual yang menjual tadi. Kalau ketika dia itu udah gak laku 1 hari 2 hari tutup. Kenapa tutup? Wajar karena ini kan gamis. Untuk makan gak ada. Dia butuh makan untuk hari ini gitu loh. Untuk modal gak ada. Toh Pemkot sebenarnya sudah memberi privilege, memberi fasilitas menurut saya luar biasa lah. Sudah gak ditarik retribusi, ya kan? Sudah dikasih tempat yang nyaman. Artinya itu kalau di luar SWK mau jualan gak bisa seenak di SWK ini. Cuma masalahnya tadi, yang jualan gak bisa konsisten. Tuh itu masalah yang pertama. Yang kedua, ada masalah di di kepengurusannya. Di pengurusnya sana, pengelolanya. Misalnya seperti apa, Cak? Itu biasanya yang awalnya rame terus sepi, itu biasanya
pengelola yang mengelola di SWK itu nggak kompak. Yang ini pingin gini, yang ini pingin gini gitu. Tuh ada masalah seperti itu. Itu masalah. Terus yang ketiga adalah ada beberapa SWK itu yang tempatnya strategis tapi tidak nyaman. Strategis tapi tidak nyaman. Ya, Urip Simarjo. Jadi customer itu nggak nyaman. Itu strategis banget, pinggir jalan raya kan. Saya baru berangkat lihat ke Urip Simarjo sering kali karena pasti kalau ke Dewan harus melewati. Iya, coba aja mampir di sana. Juga lewat sana. Coba aja mampir sana kan. Itu juga karena tempatnya nggak nyaman. Jadi banyak variabel yang membuat SWK ini sepi sebenarnya. Enggak cuma satu-satunya karena pedagangnya, enggak karena satu-satunya karena tempat enggak strategis. Memang ada tempat-tempat yang enggak strategis kayak di mana daerah-daerah daerah barat itu. Mana itu Tandes, mana itu kan banyak di tempat-tempat ini sepi karena ya memang enggak strategis tempatnya. Nah, kondisi ini akan membuat jadi agak sedikit dilematis karena pada awalnya semangatnya kan SWK seperti Cak Mahfud sampaikan ini kan berawal dari para PKL yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan, di trotoar, kemudian difasilitasi oleh pemerintah dengan segala fasilitas dan privilege-nya termasuk tadi dibebaskan iuran dan sebagainya. Tapi di satu sisi ketika ini kemudian mendapatkan pembinaan, pembenahan, kemudian kontinuitas dalam konteks keekonomian. Kemudian jadi pertanyaan karena mungkin sebelumnya mereka ya berjualan ala kadarnya. Sementara sekarang mereka para PKL yang sudah jadi SWK ini harus memerankan dan harus menggunakan sistem tertentu supaya misalnya penjualannya lancar. Misalnya harus kalau buka harus konsisten, kalau jualan juga harus konsisten. Nggak bisa sekarang jualan besok tutup, besok sekarang buka jam 10 pagi, besok buka jam 8 pagi, inkonsistensi dan sebagainya. Pun demikian pemerintah dan Dewan juga sudah melakukan upaya-upaya misal dengan sosialisasi. Bahkan saya dengar pemerintah kota juga sudah mendatangkan chef gitu ya untuk dipelajari cara marketing dan cara pengemasan dan sebagainya. Nah sekarang ini seperti apa Cak Mahfud kira-kira upaya terbaik yang bisa, apakah kemudian ini perlu disemangati lagi secara motivasinya atau memang harus ada pembenahan lagi tempat-tempat yang sebelumnya belum benar dibenahi atau ditata lagi dengan konsep yang baru atau seperti apa? Kalau menurut saya ya orang yang jualan di SWK itu memang harus niat jualan gitu. Harus memang niat jualan, enggak apa ya? Gak hanya sekedar jual gitu. Jadi mau jualan dimanapun sebenarnya orang jualan untuk mencari nafkah mau dimanapun dia bisa sepi bisa rame. Bisa sepi bisa ada pembeli bisa nggak ada pembeli. Lah kalau terus ketika tidak ada pembeli berhenti ya kan berarti dia nggak niat jualan menurut saya ya. Nggak niat jualan. Karena apa? Kalau nggak jualan itu anak istri makan ikut siapa? Sebenarnya kan gitu. Tapi kan yang menjadi masalah itu memang semangatnya itu bukan ya yang ini ya yang dari Gamis ya. Semangatnya itu bukan semangat niat jualan. Karena saya nggak tahu apakah pemerintah yang salah mengambil keputusan untuk meningkatkan perekonomian itu Gamis diberi tempat di SWK. Atau apakah programnya ini yang salah atau Gamisnya ini yang pola pikirnya atau paradigmanya itu yang salah gitu. Ini yang belum ketemu gitu loh. Karena kan biasanya warga ini kan cuma butuh ya wis kasih bantuan. Kasih bantuan kan gitu. Kalau dikasih pekerjaan itu ya susah gitu. Agak susah. Kecuali memang orang ini memang niat jualan itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang masalah yang ini ya, yang penjual ya. Yang kedua adalah kekompakan pengelola di SWK itu. Itu jadi kunci sebenarnya. Kalau pengelola ini kompak, maka akan muncullah program-program yang bisa menarik warga Kota Surabaya untuk datang ke sana. Ya, apa keramaian dan macam-macam. Sekali dua kali kita kasih acara-acara keramaian lah ya. Ternyata makanannya enak. Ternyata tempatnya nyaman, ternyata bisa tidak malu untuk direkomendasikan ke teman-teman, itu pasti rame. Menurut saya pasti rame. Yang ketiga adalah tempat SWK ini saya sempat nge-share ke
di dunia maya ya, di medsos. Saya minta pendapat teman-teman di medsos itu. Ada yang mengusulkan, saya jujur nih, enggak, ini adalah pendapat netizen lah ya. Ada yang mengusulkan di sana itu instagramable. Harus lokasinya yang instagramable. Instagramable, tempatnya instagramable. Enggak harus lokasinya lah. Tempatnya. Instagramable itu kan walaupun di pucuk gunung, Iya. tapi instagramable orang datang gitu. Ya. Artinya ada spot-spot foto yang membuat mereka itu bangga lah untuk ditampilkan. Itu salah satu masukan netizen ya. Ya, itu salah satu masukan netizen. Ya, saya jujur harus jujur ini. Iya, itu salah satu menarik inspirasi bukan dari situ. Yang kedua adalah ada playground, tempat bermain. Tempat bermain. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak nggak mungkin lah ya, bapak anaknya ya. Bapak-bapak kecenderungannya kan yang dibawa anak angkatnya kan gitu. Iya. Ibu-ibu, bapaknya biasanya smoking area. lah ya itu. Kalau ibu-ibu ini, maaf guyon Mas. Ibu-ibu itu biasanya kalau keluar bawa anak. Lah, anak ini yang bikin tidak nyaman di tempat itu kan. Diganggu gini makanya anak-anak ini diberi tempat yang nyaman. Playground tempat bermain sendiri. Ya, itu menurut netizen ya, dan saya setuju dengan dua pendapat ini gitu. Ada beberapa pendapat itu, tapi saya setuju dengan dua pendapat ini. Bahkan saya melihat, saya pernah beberapa saat itu survei kecil-kecilan ya. Saya pernah datang makan di SWK Jambangan. Pada saat sepi di sana. Iya, sepi. Padahal tempatnya udah bagus kan? Bagus tempatnya. Tempat parkirnya juga oke kan. Bahkan di situ ada gambarnya kayak dalam pinggir jalan depannya kantor kecamatan, sepi. Betul, kan. Makanya saya bilang tempat itu enggak bukan terus di tempat yang strategis terus rame, enggak. Karena saya keliling betul di seluruh Surabaya bahwa tempat-tempat strategis pun sepi. Iya. Sementara beberapa SBK lain itu mengupayakan gini, Cak Mahfud, ada yang menggelar kegiatan misalnya supaya menciptakan crowd atau keramaian. Itu misal dengan senam pagi atau senam apapun dengan acara-acara lomba-lomba berhadiah dan sebagainya. Itu sempat ramai sih. Cuman ya bagaimana, apakah itu kemudian acara itu bisa dibuat harus berlangsung sehingga keterlibatan warga sekitar itu juga harus mendukung ya. Sebenarnya seperti itu, entah itu ada kegiatan senam bersama ketika pagi atau sore hari itu kan, apakah bisa memungkinkan untuk menciptakan crowd sehingga bisa menarik potensi konsumen gitu, calon konsumen gitu untuk datang, Cak Mahfud. Gini ya, saya juga harusnya ya. Makanya ketika ada kegiatan itu, ini penjual ini harus jualan semua. Harus jualan semua. Tapi ketika ada kegiatan penjualnya hanya 3, 4, nah ini yang menjadi masalah sebenarnya. Orang itu akan melihat, oh ini tempat sepi. Orang akan melihat seperti itu. Makanya terutama tempat-tempat strategis itu, terutama pengurusnya yang harus kompak. Itu terutama harus kompak, tegas. Jadi penjual yang ya itu tadi nggak boleh nggak jual, harus jual tiap hari gitu. Saya kasih contoh di Beratang Binangun. Di Beratang Binangun, pernah ke Beratang Binangun? Melewati saja, belum coba pernah ke Beratang Binangun. Itu nggak pernah sepi di sana. Saya mengikuti Beratang Binangun itu mulai penjualnya masih 1 sampai rame. Mengikuti betul sebelum saya jadi dewan ya, memang saya sering ke sana. Lah, yang datang ke sana itu dari penjuru Surabaya, bukan dari masyarakat sekitar, dari penjuru Surabaya. Kenapa? Karena di sana selalu buka. Yang pertama, semuanya buka. Semua standnya buka. Semua stand buka. Yang kedua, di sana ada acara atau event yang membuat pelanggan itu datang lagi. Dangdutan. Nah, dangdutan. Live musik. Artinya segmen dangdutan ini masih banyak gitu. Iya kan? Masih banyak kan segmen dangdutan. Saya ke sana, saya ke sana untuk sekedar ketemu sama warga, saya ajak ke sana. Itu adalah bentuk dari partisipasi saya meramaikan SWK. Coba sekali-kali datangnya. Ini saya promosi juga kan. Enggak apa-apa, itu harus di-sharing ya. Artinya keberhasilan di satu SWK kan bisa menjadi diadopsi kalau SWK. Bisa jadi gini, apakah perlu ya setiap SWK itu dibuatkan klaster, misalnya kalau Surabaya Timur Barat itu ada segmen dangdutan, ada segmen campur sari. Enggak juga. Varian kegiatan ada di Rungkut itu live musiknya oldies. Live musiknya. Dan itu memang yang datang memang ABG lah, angkatan babi gue kan gitu kan. Jadi ada pasar, ada segmen usianya juga. Iya, jadi memang yang datang tuh. Atau mungkin ada usulan dari saya itu di setiap SWK itu, ini dari saya ya, di setiap SWK itu kasih satu stand untuk
makanan atau minuman yang punya brand di Surabaya ini. Punya brand di Surabaya dan itu brand itu banyak customernya. Oh iya iya. Brand-brand lokal yang sudah naik daun dan viral, salah satu harus menempatkan standnya di sana untuk menarik ya. Ya, jadi customer yang datang ke sana itu bisa lihat, oh ya, di sini ternyata ada makanan yang lain gitu. Betul. Di sini ternyata, atau mungkin itu, mungkin loh ya. Ini kan cuma ide saya saja. Itu sih dari saya ya. Iya. Kalau misalnya gini, Cak Mahfud, soal selain tempat dan konsep, kemudian soal infrastruktur, apakah setiap SBK yang Anda kunjungi itu cukup baik, layak? Karena kan ada tuh SBK yang kadang-kadang non sewu ya, ada kurang layak, kemudian diperbaiki. Seperti apa kalau dari sisi? Memang ada beberapa itu perlu perbaikan, perlu diperbaiki lah karena sudah surem, udah nggak enak lah, dilihat aja nggak enak, apalagi kita masuk ke dalam dilihat dan luarnya udah kan ada itu memang harus diperbaiki. Tapi jadi itu tadi persoalannya kan bukan cuma itu gitu loh. Kompleks permasalahannya. Permasalahannya kompleks gitu kan. Jadi mau dimulai dari mana saya sendiri juga bingung. Jadi SBK Beratang Binangun ini salah satu SBK yang menurut saya sukses lah. Lah ini harus ditiru oleh SBK yang lain. Tapi ya itu tadi masalahnya itu selalu pengurusnya nggak kompak. Itu masalah. Ketika pengurus gak kompak, wis masalah itu misalnya. Pasti mau program ini kerja ini sama pengurus yang lain tidak diperbolehkan dengan cara apapun lah itu ya. Tuh. Berarti perlu penguatan konsolidatif di dalam supaya lebih kondusif, akhirnya kompak gitu ya, Cak. Harus kompak itu tadi. Makanya akhirnya muncul satu pemikiran, lah pengurus yang di sini ini harus orang yang kuat, berarti kan. Jadi pengurus yang lain itu harus nurut gitu kan, roto otoriter sidik lah untuk kemajuan SBK ini. Karena perlu kedisiplinan juga ya, perlu disiplin. Di Beratang Binangun itu kita udah nggak buka 3 hari udah, kamu nggak boleh di sini. Ganti yang lain. Nah ini ngomong-ngomong soal kedisiplinan dan tadi ada ketentuan kalau nggak buka nggak boleh sekian 3 hari dikasih penalti. Berarti kan ada sanksi di situ. Nah sekarang kita bicara soal sanksi, apakah ada sanksi atau aturan yang dilakukan? Makanya itu pengurusnya ini harus kompak gitu loh. Kalau pengurus nggak kompak dia kan susah sendiri gitu. Itu sih menurut saya. Lah kayak SBK yang di sebelah sini Lor Kali ini. SBK Taman Prestasi ya? Di seberangnya sungai. Ya, seberangnya sungai itu kan agak rame ketika ada wisata dari wisata perahu, wisata kan agak rame lah. Dulu sebelum ada itu sepi. Nah itu kan memang salah satunya memang harus ada momen, harus ada acara-acara keramaian di tempat itu untuk menarik pelanggan. Tapi itu tadi SBK-nya harus siap. Ketika ini sudah ramai narik pelanggan untuk satu acara ya kan, SBK ini harus buka semua, menu andalannya harus disiapkan semua sehingga orang-orang yang datang ke sana yang beli dan mencicipi makanan itu bisa repeat order, bisa kembali lagi gitu loh. Oh makanan di sana enak, oh makanan di sana enak gitu. Waduh, jadi saya bisa tahu nih Cak Mahfud menyampaikan itu, ternyata kompleksitasnya luar biasa, tidak hanya konsep tempat yang strategis tapi juga di situ harus ada kekompakan, harus ada keuletan dan sebagainya, itu akan menjadi sarana untuk bisa lebih maju lagi. Nah sahabat Sonora, perbincangan kita pada kesempatan Dialog Sambang Parlemen mengangkat SWK atau Sentra Wisata Kuliner Antara Harapan dan Kenyataan bersama Sekretaris Komisi B sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya, Cak Mahfud, tadi saya sebelum jeda pariwara tadi sempat tanya ke Cak Mahfud, memang Dewan DPRD pernah hearing atau datang bersama apa ini yang sempat dikeluh kesahkan oleh para pengusaha. Ternyata Cak Mahfud jemput bola, Cak Mahfud juga keliling ya, mungkin sambil ngopi, sambil berbagi rezeki lah ke beberapa SBK. Kira-kira masukan apa yang oleh-oleh yang bisa Anda sampaikan dari sekian hampir 50 SBK yang ada di Surabaya, itu keluhan utamanya apa dan apa yang harus bisa ditanggapi hal itu? Ya tadi itu ada yang saya bicarakan tadi itu yang saya tangkap di
ketika saya keliling di SWK tersebut. Iya. Yang penting tadi saya ngomong ada tempat yang saya melihat aja udah enggan untuk masuk gitu. Kayak kuburan. Itu ada di daerah-daerah barat itu ada banyak beberapa itu. Enggan untuk masuk aja udah enggan. Sampai istilahnya sampai kayak kuburan ya. Iya. Berarti itu bisa di konsep horor dong kalau gitu, Pak. Iya harusnya itu harusnya. Harusnya khusus. Ya akhirnya bukan jasa makanan dan Iya, jasa iya. minuman kan akhirnya. Jasa kebutuhan psikologis. Supranatural. Ya gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ada ya tadi itu pengurusnya nggak kompak. Iya. Akhirnya jadi kayak gitu. Ada yang apa ya, yang atapnya bocor, Iya. diajukan ke Pemkot nggak direalisasikan, itu juga ada. Banyak hal yang saya bicarakan tadi semua itu temuan saya di lapangan, bukan saya mengundang teman-teman SWK ke sini, enggak. Iya. Memang Anda sengaja datang jemput Iya, bola ya. memang sengaja saya datang ke teman-teman SWK itu. Sama dengan di pasar-pasar saya datang ke Iya. pasar itu untuk mengetahui realnya. Lah, memang nggak enak mendengarkan keluh kesahnya teman-teman SWK. Ya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Ya dinikmati aja kan gitu. Aduh. Ketika pengurus ini tegas ya terhadap satu penjual. Ya penjual ini marah lah. Wong saya ini sudah berapa tahun di sini kok. Padahal kepentingannya adalah untuk kepentingan umum tadi itu. Kepentingannya supaya SWK ini rame kan gitu. Ya. Cak Mahfud, mohon maaf saya potong sebentar. Pengurus itu dari siapa? Apakah mereka Dari sendiri? penjual. Berarti orang-orang sudah mereka kenal dong? Orang-orang sendiri, orang-orang sana sendiri gitu, penjual. Yang mengelolanya dari penjual itu sendiri, dari penjual untuk penjual oleh penjual kan gitu. Jadi orang-orang mereka sendiri yang keliling yang ngurusin itu. Ya urusan parkir, urusan ini ini semua. Lah, kesepakatan program itu biasanya tidak tercapai ketika pengurus ini enggak kompak. Nggak kompak sama penjual atau pedagangnya? Iya, nggak kompak. Pengurusnya sendiri nggak kompak. Pengurusnya sendiri. Pengurusnya sendiri nggak kompak. Pengurusnya. Sehingga ya saya nggak tahu ya. Apakah ketika satu program itu menuai kegagalan sehingga ketika memunculkan program satu yang lain terus nggak mau, saya nggak tahu ya. Kalau apakah dari apa yang Cak Mahfud ketahui di lapangan, prosentase lebih banyak mana? Apakah karena kekompakan pengurus ini ataukah karena tempatnya, konsepnya atau apa yang mendominasi permasalahan ini sebenarnya? Kalau saya kecenderungan ke kekompakan. Justru ke pengurusan kompak. Ya? Oh iya. Harus kompak, pengurusnya harus kompak. Kalau di Jambangan itu pengurusnya sudah kompak. Cuma saya lihat yang jualan ini nggak kompak. Oh itu kalau yang di Makanya di Jambangan sering ada kegiatan senam, sering saya aktif lah di Jambangan kegiatan-kegiatan yang menarik konsumen untuk datang itu aktif, saya melihatnya aktif. Ya tempat sudah nyaman, sudah enak, parkiran sudah sudah tersedia enak juga. Tersedia lah. Saya pernah ke sana itu ya memang saya gak telepon pengurusnya ya. Kalau telepon pengurusnya pasti nanti disiapkan ini makanya saya suddenly datanglah ke sana ya. Jam berapa? Jam 7. Lah itu udah sepi, udah kayak kuburan. Aku ngomongin lah ya opo kon dodolan jam 7 habis. Kok ngomongnya ketika pertemuan seluruh pengurus SWK di satu tempat ngomongnya gini. Ya saya biarkan ngomong gini. Lah kowe kabeh dodolan piye wong jam 7 enggonmu sepi kok. Wis tutup kabeh. Iya. Saya sering memang saya itu datang ke SWK enggak kontak pengurusnya supaya tahu realnya itu kayak apa gitu loh. Kalau saya kontak pengurusnya pasti disiapkan inilah ini waduh. Justru Anda ingin melihat kondisi realnya seperti apa pada jam-jam yang enggak terduga muncul ya. Saya datang aja. Saya datang sebagai konsumen dan ya maaf ya Mas. Saya ini kan tidak sefamiliar wajah saya ini kan tidak sefamiliar Cak Iri Cahyadi kan. Jadi ke sana itu ya sudah orang itu kan nggak tahu kan siapa. Padahal saya ke sana itu dalam rangka untuk mencari aspirasi dari warga walaupun secara nggak langsung mereka itu ngomong kan, tapi saya bisa melihat gitu kan. Aspirasi bisa saya lihat. Ya saya ini kan wajah saya kan nggak semiliar Cak Iri Cahyadi, nggak seganteng Cak Iri Cahyadi kan gitu ya. Jadi nggak mungkin disapa orang lah. Kok Cak Mahfud ini luar biasa. Kalau menurut istri saya ini paling good looking gitu.
Ini menarik ya, karena Cak Mahfud justru dengan Yang mana? Yang good lookingnya yang menarik. good lookingnya itu justru. Kayaknya harus TP-TP ya, harus tebar pesona nih Cak Mahfud Jangan. ya. Bahaya Mas. Mulai so dikaplogi aku. Gak, maksudnya gini Cak Mahfud, artinya kan Anda juga seneng kan sebenarnya bisa jemput bola, bisa tahu sendiri permasalahan. Tapi ya kasihan loh Cak Mahfud sebenarnya kalau ini dibiarkan kan nasib mereka misalnya gini, pedagangnya serius, pengurusnya gak kompak. Nanti pengurusnya kompak, pedagangnya gak serius. Lalu harus mana dulu ini yang harus Jadi diselesaikan? memang ada forum Mas, ada forum itu setiap bulan itu setiap pengurus di SWK forum pertemuan ada. Oh ada. Lah, di forum itulah saya itu kan beberapa kali datang ya. Iya. Ini ngeluh gini, ini ngeluh. Gak iso ngomong kan. Aku mari rono kan gak ono waktu itu. Saya pernah ke sana. Iya. Posisinya seperti ini gitu loh. Iya. Kamu mau ngomong apa? Jam 7 aja udah gak ada orang jualan loh. Jam 7 habis. Iya. Harusnya sampai jam berapa? Sampai mulai jam berapa sih Cak Mahfud idealnya orang ketentuan yang biasa ini berlangsung di SBK? Kalau lagi-lagi karena mungkin karena saya mengikuti betul ya SBK Beratang Binangun mulai dari nol saya ngikuti dulu itu. Mulai dari tahun 2010 saya ngikutin. Saya belum dewan lah, saya masih ngurusi partai. Masih suka cangkruan waktu itu ya? Iya, ngurusi partai sampai cangkruan. Iya. Gimana dangdutan ini. Nah, ini bagus nih pengalamannya. Mulai jam berapa sampai jam berapa rata-rata? Lah itu di sana itu sampai mulai jam 12. Jam 1, jam 11, jam 1 malam. Iya. Saya kalau jam bukanya saya nggak tahu mulai jam berapa. Mereka sampai jam 12 malam. Iya, kan sampai jam 1. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam di sana itu. Nah, di sana itu ya gak pernah sepi. Gak pernah sepi. Sampai hujan pun rame gitu. Kan aneh. Iya. Saking apanya ya, konsumen itu sudah ketagihan datang ke sana, entah ketagihan makanannya, entah ketagihan suasananya, entah ketagihan dangdutannya, saya gak tahu, entah ketagihan nyawernya, saya gak tahu ya. Karena saya melihat itu. Ya, saya pernah ke sana itu tiap hari ya, 1 minggu. Saya pengen tahu nih. Saya tiap hari itu ada orang-orang yang datang ke sana itu tiap hari gitu loh. Hebat kan berarti dia. Jadi mereka punya konsumen yang setia. Tetap, punya konsumen tetap gitu loh. Sampai dia datang itu tiap hari ke sana itu. Ini kan hebat. Artinya ada konsumen yang memang ketagihan untuk datang. Entah karena apanya saya nggak tahu itu. Iya. Kayaknya ini perlu dipelajari deh. Kayaknya sesekali ada anggota dewan juga bisa disebar atau gimana untuk bisa melihat item-item apa yang saya nggak berani nyebar anggota dewan Mas. Saya siapa gitu. Seperti Cak Mahfud posisinya kan, sama. Ya, artinya kan apa yang sudah dilakukan dengan kemampuan Cak Mahfud ini kemudian membaca situasi kemudian menjadi item-item penting yang bisa nanti menjadi usulan. Kayaknya setiap SBK itu harus punya seperti ini, item ini. Oh ini tempatnya nggak strategis tapi kok bisa rame. Oh ini ada satu tempat yang strategis tapi kok nggak rame. Mungkin karena konsep acaranya, tempatnya atau infrastrukturnya dan sebagainya. Ini kan jadi hal yang kemudian harus bisa dikerjakan nih Cak Mahfud. Karena ini nanti 2024 apakah harus serupa ini masalah-masalah 2023 masih berlangsung nih Cak Mahfud untuk SBK. Pastilah Mas, masalah kita kan klasik dari dulu. Ya itu aja. Selalu ini dan konsisten istiqomah jarene santri masalah istiqomah kok masalah ini. Jadi masalahnya ini terus dari dulu. SWK itu masalah ini terus dari dulu. Pasar ya iki dari dulu. Jadi masalah-masalah kita di Surabaya itu selalu itu dan terus menerus nggak ada. Terus berulang. Pelatihan masakan dari chef, pelatihan manajemen dan macamnya itu kan kalau menurut saya itu kan oke lah pendukung ya, mensupport untuk keberhasilan penjual di SWK itu ya. Oke saya. Tapi kan masalah utamanya itu memang how to get customer come to SWK kan itu. Come and come back again. Iya, itu kan masalah itu. Iya. Ketika dia datang ke sana itu mencicipi makanannya dan enak, itu pasti datang lagi. Repeat order ya. Dia ke sana dan suasananya dia pasti datang lagi. Iya. Itu saya nggak melihatnya di tempat yang saya sebutkan tadi itu. Malah aku kan promosi SWK ya ikut tadi. Itu yang datang ke sana itu nggak cuma orang-orang tua. Jadi saya melihat itu dari anak-anak umur 18 tahun, 20 tahun, mahasiswa semua datang ke sana. Gitu. Atau bahkan dibalik ya, kayaknya pengurus dan pedagangnya sekali-sekali study tour gitu, jalan-jalan ke SWK yang lainnya sampai oh ternyata kayak gini bisa dicontoh ke tempatnya gitu. Dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan juga. Itu sudah dilakukan. Saya melihatnya sudah dilakukan oleh mereka itu. Pertemuan pertemuan antar pengurus ini dilakukan di
di SWK itu tadi. Oh minggu bulan depan SWK ini, bulan depan SWK ini, bulan depan SWK ini. Jadi kayak arisan gitu ya? Iya kayak arisan. Masalahnya itu apakah hasil dari pertemuan dan hasil dari temuan di SWK yang ramai itu dipraktekkan di SWK-nya atau tidak? Itu pertanyaannya kan seperti itu. Karena setiap pertemuan masalahnya tetap itu aja gitu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya sering ikut pertemuan itu. Dan saya yakin lah teman-teman Komisi B itu ya, sama lah sering turun ke SBK itulah. Nah ini kalau kita ngomong nih artinya seperti apa antara harapan dan kenyataannya? Anda bisa stressing point apa Cak Mahfud? Ya oleh harapannya KB kan api-api KB Mas. KB gak cuma pemerintah kota, anggota dewan, rakyat, warganya kan harapannya kan SBK ini rame. Pembelinya rame dan datang lagi, terus penjualnya sejahtera. Kan memang tujuannya itu. Tujuannya gamis ditaruh sana juga kan tujuannya biar menjadi keluarga sejahtera. Tapi masalahnya ketika gamis yang jualan di sana kan nggak laku 7 hari ya sudah tutup kukut. Modal dari mana? Untuk makan aja susah kan itu. Jadi masalah. Ketika yang jualan di sana adalah orang yang sudah punya duit atau pengusaha, masalah lagi. Kok sing dikei fasilitas iki kok pengusaha? Jadi masalah juga. Masalah lagi, makanya tadi kan saya ngomong tadi diberi satu space untuk makanan minuman yang punya branded. Ini masalah sebenarnya nanti akan jadi masalah. Padahal tujuan saya ngomong kayak gitu kan untuk menarik pelanggan. Susah Mas jadi anggota dewan kalian ini salah kan. Tapi gak apa-apa. Saya sering sekali melontarkan statement-statement yang tidak populis bagi saya yang penting itu adalah untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama, why not kan gitu. Itu perlu dilakukan oleh pemerintah kota, perlu ada kebijakan itu. Artinya ada dikasih 1 space atau 2 space untuk makanan dan minuman yang punya branding lokal itu yang memang sudah rame lah. Artinya dimanapun tempat itu berada konsumen datang. Saya gak akan nyebut merek lah. Pasti ya teman-teman di sini ada tahu lah mereknya apa ya. Nah saya nggak akan menyebut merek itu. Yang kedua harapan dari semua yang kita diskusikan, pertemuan pengurus, pertemuan yang setiap bulan di setiap SWK itu harapannya kan memang setiap SWK itu rame. Harapannya kan memang itu. Masa opo coba? Masa harapannya koyo SWK kuburan nanggone endi ku ya. Bapak jerawatan di lali aku jenenge. Jadi dia itu masuk. Jadi iki kuburan ngomong betul. Ya ampun. Iya. Beneran kalau nggak percaya ke sana. Sampai datangnya waktu Kamis malam Jumat juga gitu waktunya. Lupa saya datangnya Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu ya. Harusnya di konsep gitu. Yang jelas itu bukan rame, Sabtu malam Minggu. Karena Sabtu malam Minggu saya harus sama istri saya. Jadi menarik ya. Jadi permasalahannya ternyata nggak cukup hanya konsep berhenti di lokasi dan sebagainya. Jadi bahkan ada beberapa masalah ini saya nggak tahu ini benar atau tidak. Ini saya tanya ke Cak Mahfud. Ada dengar-dengar ini beberapa SWK itu juga ada yang kemudian disebut disewakan ke pihak lain dengan biaya yang lebih besar dari retribusinya. Itu pernah benar nggak itu ada rumor seperti itu tuh Cak? Ya pasti ada lah kayak gitu itu. Sudahlah gak usah hal-hal itu kan kearifan lokal ya. Iya. Keunikan ya. Kerennya kan itu kearifan lokal. Lah inilah pemerintah yang harus turun kan gitu, gak boleh. Kalau ini disewakan, kalau ini dikontrakkan ke orang lain, yang dapatnya gratis terus lah ini kan berarti kan ada permainan antara orang yang pertama menerima dengan pengurus sana kan gak mungkin pengurus gak tahu itu. Iya. Tapi kalau sekarang nggak mungkin ada lah. Mudah-mudahan ya nggak ada ya praktek sewastan secara ilegal. Itu dulu mungkin sebelum Pak Eri sebelum Bu Risma jadi wali kota itu mungkin dulu ya saya nggak tahu. Kalau sekarang nggak ada. Kalau ada ya berarti khilaf. Nah ini kemudian sanksi juga. Kalau ngomong-ngomong soal sanksi nih saya dengar kalau beberapa di antaranya saya ingat sanksi bagi penyewa stan yang telat bayar itu juga ternyata sudah diatur loh Cak. Gak ada. Yang pasal setan itu sekarang. Oh gitu. Yang pasal 6 Perwali 78. Retribusi itu digratiskan sekarang Mas. Itu bentuk dari intervensi pemerintah terhadap warga kota Surabaya untuk meningkatkan perekonomian warga kota Surabaya. Makanya ada gamis di sini. Wong gawe mangan naik gak iso. Itu kok kon bayar retribusi kan ya susah tambah. Berarti itu sudah diintervensi. Iya. Pun demikian itu masih belum. Masih kayak gini juga kan. Makanya gini loh. Pemerintah kota itu tujuannya ada SBK itu apa?
Kalau tujuannya itu untuk gamis, maka pemerintah kota harus mensupport semuanya gitu. Modal apa harus sampai gamis ini mandiri. Itu menurut saya kayak gitu. Kalau adalah tujuannya hanya cukup memberikan kegiatan ke gamis untuk meningkatkan perekonomian, ya bullshit. Bullshit programnya pemerintah kota itu. Podoan membujui. Sama dengan ketika pemerintah kota ngomong angka kemiskinan di kota Surabaya itu sudah turun. Angkanya turun, mau dikurangi kok. Turun angkanya, mau dikurangi, dihabisin angkanya turun. Kenapa saya ngomong dikurangi? Karena warga yang nggak mau ditempel stiker gamis itu dianggap dia sudah mampu. Konyol menurut saya. Pemkot konyol. Ya sama dengan, sorry ya Mas ya agak ini. Sama agak berapi-api. Sama dengan gamis diberi tempat di di SWK ini. Harus disupport penuh. Modalnya disupport sampai dia itu benar-benar mandiri. Salah satunya itu. Supaya apa? Supaya nggak tutup. Tutup. Sing rusak SWK ni engkau nyalahno SWK padahal di sini ada keterlibatan pemerintah kota. Apa keterlibatannya apa itu? Ya karena gamis ditaruh sana. Enggak salah pemerintah kota naruh gamis sana. Tapi gamis ini jangan dilepas sebelum dia mandiri. Lek gurung mandiri dilepas. Si BRI, si BNI dilepas ya rusak Mas. Tapi omong-omong seperti ini Cak Mahfud, apakah Cak Mahfud sudah menyampaikan hal ini, mendorong Pemkot sebagai eksekutif untuk bisa kemudian melakukan apa yang Cak Mahfud sampaikan tadi? Aku iki les pegel ngomong ngono Mas. Kan wis ketalul pegel ambek Pemkot les suruh-suruhan ngono. Apa ya? Di ruang publik indah, cantik, di ruang di depan, tapi nanggur ini bobrok koyo ngono iku janganlah diterus-teruskan lah gitu loh. Sama seperti kemarin pada saat rapat paripurna, keras saya mengkritik pemerintah kota ketika rapat paripurna. Ya karena itu yang tampak apa, yang di belakang apa. Artinya gamis ini, ya saya sampaikan lah melalui radio ya, melalui forum ini saya sampaikan ke pemerintah kota, jangan dilepas gamis ini gitu loh. Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan gamis, taruh di SWK tertentu, kasih modal sampai dia itu mandiri. Ketika mandiri sudah dilepas nggak apa-apa. Karena ini juga gamis ini ketidakmampuan gamis mengelola jualannya di SWK ini turut serta membantu sepinya SWK. Emang cukup banyak yang masih dilepas ini, yang kemudian dilepas semua. Dilepas semua sekarang. Gamis dilepas semua. Pokoknya kue tak kayak iki kerjaan ya demi mensejahterakan rakyatku Surabaya, rakyatnya diberi pekerjaan ini. Wes, apik Mas nang media Mas. Bagus. Bagus kan di media. Oh, Pemkot ternyata melindungi warganya dengan cara bekerjaan. Bagus di media. Tapi kenyataannya kayak apa gamis ini? Aku ngomong kenyataannya. Lalu itu sampai kapan Cak Mahfud artinya Pemkot bisa terus mendampingi terus sampai kemudian mereka bisa mengail sendiri mendapat ikan sendiri? Sampai mandiri tadi artinya kan ada step-step, stepnya sampai mana ini kan harus ada monitoring terus menurut saya. Jangan maksudku jemput saya itu jangan tanggung lah. Jangan tanggung. Artinya kalau mau mengawal gamis jangan tanggung, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jangan tanggung-tanggung gitu. Jangan cuma dikasih tempat, kamu jualan di sini, kamu modal sendiri. Wong gawe mangane gak duwe kok kon modal ya apa sih? Dikei utangan, dikasih pinjaman dari bank. Gak kuat bayar banknya, masalah lagi. Ini bukan mensejahterakan rakyat namanya. Ini istilah bacanya nyosopno jenenge. Nyelulup. Ternyata banyak permasalahan di antara masalah pengurus di pemerintahan yang sempat dari tinjauan DPRD Komisi B. Ketika saya ngomong seperti ini ya, sudahlah SWK itu kalau pingin rame, kasihlah orang-orang yang memang punya duit buka di sana, digoreng. Dewan pro terhadap ya itu loh Mas. Padahal tujuannya itu adalah untuk meramaikan. Ya sudah kalau memang enggak suka yang sama ini, yang gamis ini dikawal sampai selesai. Betul. Itu jadi aja. Yang gamis harus dikawal sampai tuntas selesai. Baik, menutup di segmen terakhir ini, Cak Mahfud, apa yang ingin Anda sampaikan antara harapan dan kenyataan soal sentra wisata kuliner atau SWK Surabaya untuk eksekutif dan juga teman-teman pengurus dan pedagang supaya hal ini sekaligus tidak berulang nanti, meskipun mungkin ritmenya hampir sama, tidaknya ada sedikit perbaikan. Silakan. Ya, yang pertama harapan saya itu di SWK, semua SWK itu harus buka semua lah.
Jadi semua stand itu harus buka, tidak boleh ada stand tutup, harus dibuka semua. Lah, ketika ada yang tidak buka, ya itu memang harus dikeluarkan darinya. Harus tegas ya. Harus tegas, harus dikeluarkan. Oke. Karena ini pasti ada efek terhadap SWK itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika yang menjual di SWK itu adalah gamis, maka ya itu tadi pemerintah Kota Surabaya jangan melepas gamis ini sampai dia itu mandiri. Mandirinya kapan? Kan ada stepnya kan nanti. Ada monitoring, ada macam-macam lah. Itu teknis. Saya nggak perlu ngomong di sini lah. Lah aku ngomong teknis nang kene aku ae dodolan. Yang ketiga adalah pengurus atau yang mengelola SWK dari penjual-penjual ini harus kompak. Ketika ada satu program yang gagal, bukan terus dijadikan tolak ukur akan menjadikan program yang lain gagal, enggak. Tapi dievaluasi kegagalan itu dari mana kan gitu. Dari mana saja di kegagalan ini? Dievaluasi kan. Hingga di program yang selanjutnya itu tidak terjadi seperti program yang pertama tadi. Yang ketiga, Piro, selanjutnya ya, sampai lali yuk. Keempat ini. Yang keempat ada memang SWK itu yang perlu ekstra perhatian berupa bangunannya yang sudah enggak layak. Itu memang infrastruktur. Pemkot memang harus fokus terhadap itu juga. Kalau infrastrukturnya bagus, tinggal nanti membenahi yang sistemnya yang di dalam itu. Lah infrastrukturnya aja udah buruk ya apa. Apalagi menjelang musim hujan. Iya, ya hujan-hujan nanggono Mas. Ayo kita hujan-hujan di SWK kan gitu. Baik, sambil bergurau tapi ini juga hal yang menjadi kritik kita ternyata juga permasalahan-permasalahan masih klasik dari tiap tahun ke tahun. Tapi mudah-mudahan 2024 Anda lebih baik lah. Ini keseriusan Pemkot sudah, Dewan juga sudah, pengurus dan pedagangnya dong ayo sama-sama serius benar-benar. Jadi ini nanti semua bisa mendapatkan manfaatnya, keberkahannya. Cak Mahfud, terima kasih untuk berbincang-bincangnya kesempatan pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi Mas. Iya, selamat pagi. Di lain kesempatan kita ketemu dengan tema yang siap, berbeda. Selalu siap untuk warga Kota Surabaya. Thank you sekali. Sahabat Sonora, demikian perbincangan kita dalam program Dialog Sambang Parlemen, dan pada kesempatan ini kita angkat tema SWK antara harapan dan kenyataan. Seperti apa harapan dan kenyataannya Anda sudah dengarkan sendiri di program ini. Di lain kesempatan kita akan bertemu dalam Dialog Sambang Parlemen di tema yang berbeda. Budi undur diri, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.